Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Adi Wahyu Pribadi selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berbasis objek dan para asisten praktikum yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Dian Ayu Azizah dengan NPM 140 yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok kami. Izinkan juga saya untuk memperkenalkan rekan satu kelompok saya, ada Saya Muhammad Rausani dengan NPM 4519210011. Saya Fitria Dwi Anggraini dengan NPM 142. saya Nenden Nuraini dengan NPM 144. Saya Zara Sabita dengan NPM 145. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas besar mata kuliah pemrograman berbasis objek, di mana kami ditugaskan untuk membuat dan mengembangkan aplikasi berbasis sistem menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebelum memulai, izinkan saya mengutip sebuah kalimat inspiratif. Programming is not about what you know, it's about what you can figure out. Chris Sacca. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa dalam dunia pemrograman tidak hanya pengetahuan yang penting, tetapi juga kemampuan untuk menyelesaikan tantangan dengan kreativitas dan antusiasme. Semangat inilah yang mendorong kami untuk mengembangkan aplikasi ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi presentasi dengan pemaparan materi oleh anggota kelompok kami. Kepada Fitria Dwi Anggraini, waktu dan tempat kami persilahkan. Desti5 itu merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman Java dalam bentuk mobile. Desti5 itu dibuat dengan tujuan untuk menciptakan aplikasi yang menyediakan paket-paket destinasi untuk para wisatawan yang membutuhkan tujuan wisata yang baru dengan kemudahan transportasi dan juga tujuan wisatanya. Nah, Desti5 ini sendiri kita juga mengambil dari aplikasi yang kita buat, yaitu aplikasi perencanaan wisata, di mana kami menawarkan paket-paket destinasi. Maka kami mengambil dari kata desti, yaitu destinasi, dan kenapa 5, yaitu pengembang atau pembuat aplikasi ini berjumlah 5 orang. Dan terciptalah Desti5. Nah, untuk logo kita sendiri itu terinspirasi dari peta, dan kenapa berwarna-warni, itu menggambarkan berbagai macam destinasi di berbagai tempat. Berdasarkan penjelasan Fitri mengenai aplikasi kami Desti5 atau Desti5, diperlukan beberapa environment ataupun rekrutmen. Kita dapat melihatnya melalui share screen berikut. Nah, di sini kami itu mengatur untuk memiliki path yang mengarahkan kepada JavaFX SDK dan Apache Maven serta JDK Javanya. Bisa dilihat melalui terminal. Nah, di sini kami menggunakan Java versi 23 dan Apache Maven versi 399 yang mengarahkan ke Java JDK-nya 23. Maven ini kami gunakan untuk membantu menstruktur aplikasi ataupun file-file pada Java. Akan saya tunjukkan pada bagian file berikut. Di sini, di bagian POM XML. Di sini merupakan pengaturan seluruh dependensi ataupun properties yang diperlukan untuk project. Salah satunya ada pada baris berikut. Di sini kita tuh mengatur kode agar membaca JavaFX versionnya melalui path environment yang telah kita setting. Jadi, jika tidak memakai Maven, kita akan menambahkannya manual pada folder lib. Sedangkan pakai Maven, kita tinggal mengaturnya di bagian file pom.xml ini. Di sini juga saya menggunakan JDBC driver MySQL untuk berhubungan dengan MySQL database-nya. Bisa dilihat, pertama kita bisa nyalakan dulu Laragon atau XAMPP, kemudian kita masuk ke localhost php-admin dengan root. Nah, pertama kita juga membutuhkan database-nya untuk menyimpan data-data pada aplikasi. Kita buat dulu desti5 min.db. Selanjutnya, di sini juga saya memakai library Hikari CP untuk mengatur request terhadap database sehingga tidak terkena limit. Nah, di sini juga ada modul atau option untuk mengarahkan di manakah JavaFX ini berada sesuai yang pada di env-nya. Di env dijelaskan bahwa JavaFX atau folder SDK-nya ini berada di program files JavaFX. Sama pada baris 117 ini.
Oke, itu mengenai penjelasan apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat atau membangun aplikasi tersebut. Kemudian untuk hal-hal di luarnya seperti tadi saya jelaskan, yaitu membuat database untuk keperluan menyimpan aplikasi dan JavaFX sebagai framework untuk mengatur, membantu dalam desain laman UI. Kemudian juga ada Java JDK-nya untuk membantu pengembangan aplikasi Java menggunakan Java version 23. Serta ada Maven untuk membantu merapikan atau memakai folder-folder dari struktur si Java ini. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bagaimana cara kita menggunakan aplikasi. Pertama, kita perlu menyalakan XAMPP atau Laragonet terlebih dahulu, kemudian pastikan database yang dituju itu sudah ada. Jika belum, maka silakan dibuat terlebih dahulu. Kemudian kita akan pencet terminal di sini. Nah, kita jalankan perintah dari Maven, yaitu mvn clean install. Gunanya komen ini untuk melakukan pembersihan dan instalasi lagi pada dependensinya, yaitu di bagian pom.xml. Jadi ibarat semisal kita menambahkan dependensi baru, maka kita perlu untuk menjalankan komen yang tadi saya berikan untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita juga menjalankan komen untuk membersihkan compilernya. Setelahnya akan dilakukan komen untuk menjalankan aplikasinya menggunakan Maven yang menunjukkan agar kita menggunakan framework JavaFX dengan cara mvn JavaFX.2 run. Nah, ini adalah tampilan pertama dari aplikasi kami, yaitu Desti5. Di sini juga terlihat beberapa comment log berikut. Comment log berikut ini ada pada Models Database Connection. Nah, di file Java ini kita mengatur agar kita bisa melakukan koneksi kepada database dengan menggunakan library Hikari CP. Nah, kita isikan username dari database-nya, dari PHP admin-nya, kemudian passwordnya kita kosongkan, terus kita atur beberapa limitnya. Kemudian kita lakukan pengecekan apakah database sudah ada dan apakah sudah ada table user, di mana kita tuh sudah memiliki data dummy user, yaitu user admin dan user Desti5. Nah, kita mengatur di sini. Kemudian di sini juga terlihat bahwa ada sintak untuk mengecek apakah table-table lainnya itu sudah terbuat. Jadi, ketika kita menjalankan aplikasi menggunakan mvn JavaFX run, kita tidak perlu untuk membuat aplikasi secara manual. Karena ketika kita menjalankan aplikasi, comment query-nya otomatis langsung terjalankan dan langsung terbuat aplikasinya. Kemudian di sini juga ada data dummy. Sama seperti membuat table, di sini kita juga menjalankan query-query dari SQL untuk memasukkan data-data yang kita setting sebelumnya, sehingga aplikasi kita tuh bisa berjalan tanpa perlu kita input manual data-datanya. Ya, contohnya kita sudah memiliki user saat aplikasi dijalankan. Sekarang saya akan tunjukkan proses loginnya menggunakan salah satu user, yaitu user admin, di mana datanya itu sudah masuk ke dalam table user. Nah, kita telah masuk ke dalam tampilan dashboard admin, berarti loginnya telah berhasil. Kemudian akan saya tunjukkan pada sistem register akunnya. Di sini kata sandinya perlu kita perhatikan karena berdasarkan controllers admin out. Nah, berdasarkan controller register ini, di sini kita atur bahwa agar user itu memasukkan karakter berisi huruf, angka, dan karakter khusus sebanyak 8 karakter. Sehingga jika tidak sesuai, maka akan menampilkan alert seperti alert pada login, tapi alert ini menunjukkan error bahwa password ini tidak sesuai dengan syarat. Nah, di sini kita menggunakan logikanya di sini untuk mengecek apakah validasi loginnya itu sudah sesuai. Akan saya beri contoh. Nah,
ketika kita berhasil regis akan muncul notifikasi seperti ini. Kemudian ini akan otomatis mengarahkan kita ke halaman utama user, yaitu laman Desti5. Oke, kemudian akan saya tunjukkan bagaimana fitur dari registrasi akun ini bekerja. Di sini kita perlu memasukkan data-data user, contohnya akan saya masukkan data saya sendiri. Perlu diperhatikan bahwa kami juga mengatur logika untuk mengecek apakah kata sandi ini berisi angka, huruf, karakter khusus, dan sebanyak 8 karakter. Jika tidak, maka tidak bisa untuk melakukan login. Tidak bisa untuk melakukan register. Nah, di sini merupakan logika kami. Nah, tampilan ketika kita berhasil untuk membuat akun akan seperti ini. Akan muncul notifikasi bahwa akun berhasil dibuat dan sesinya akan dimulai. Sesi ini akan menangkap berupa ID dari akun yang telah kita buat. Kita mengaturnya pada Session Manager. Nah, untuk keperluan menangkap user ID atau session ini diperlukan ketika kita melakukan pemesanan pada paket wisata yang kita perlukan. Maka dari itu kita perlu Session Manager untuk menangkap ID user yang sedang login atau yang sedang masuk. Oke, setelahnya kita akan diarahkan kembali ke halaman login untuk masuk ke halaman user berdasarkan user yang telah kita buat tadi. Nah, ini adalah halaman user ketika kita sudah berhasil login berdasarkan akun yang sesuai. Kenapa kita otomatis langsung masuk ke halaman tadi? Karena pada bagian register controller ini mengarah pada login model, di mana login model ini berisi logika ataupun isi query dari SQL. Nah, di sini dilakukan insert into user, di mana saat kita mengisi data-data user tadi, otomatis kita akan masuk ke dalam model login model ini untuk menjalankan query berikut. Nah, di sini otomatis diberisikan role-nya itu langsung memiliki role user, sehingga pada metode di atas yaitu get user role akan langsung terlihat bahwa user tadi kita itu telah memiliki user role. User telah memiliki role user sehingga langsung diarahkan kepada halaman destinasi. Sedangkan admin itu memiliki role admin. Nah, adminnya ini tidak bisa untuk melakukan registrasi akun sendiri, sehingga hanya ada satu admin. Nah, caranya sesuai yang tadi saya jelaskan, kita menggunakan data dummy untuk memasukkan informasi mengenai akun admin. Kita bisa lihat di database-nya, di database pada table user. Nah, di sini kita terlihat bahwa ID 1 dan ID 2 ini merupakan isi dari data dummy yang ada di database connection. Kita juga melakukan hashing password encryption-nya, jadi tidak bisa terlihat passwordnya apa. Nah, di sini juga ada role-nya. Untuk user yang tadi kita buat yaitu pada ID keempat otomatis sudah memiliki role user sehingga langsung diarahkan pada halaman user. Sekarang akan saya coba tunjukkan bagaimana cara aplikasi kami ini bekerja untuk membuat data dummy serta table. Sebelumnya akan saya tutup terlebih dahulu aplikasinya. Nah, kemudian akan saya lakukan drop table. Kenapa kami menggunakan sistem seperti ini? Ini untuk memudahkan agar ketika melakukan pengembangan, para developer atau tim lain tidak perlu untuk membuat table-table sendiri dengan strukturnya, sehingga ketika program dijalankan sudah langsung terbuat. Oke, bisa dilihat di sini database-nya sudah kosong, tidak memiliki table apapun ataupun data apapun. Nah, sekarang kita akan lakukan komen tadi lagi, tapi sebelumnya akan saya tunjukkan di mana kode-kodenya. Di sini adalah kode untuk melakukan create table yang berisi sintak-sintak SQL untuk membuat table serta strukturnya. Kemudian terdapat juga isi data dummy-nya. Data dummy ini harus sesuai dengan parameter isi atribut yang ingin dimasukkan. Nah, seperti ini. Jika bisa dilihat pada beberapa baris atau kode ini terlihat ada sistem out print line. Ini merupakan output dari log yang akan dijalankan atau muncul ketika aplikasinya mulai.
Maka saya coba untuk menjalankannya, npm JavaFX. Nah, dapat terlihat bahwa pesan-pesan lognya ini sudah muncul, kemudian akan kita cek di database-nya. Nah, di database sudah otomatis terbuat tabel-tabel beserta strukturnya serta data dummy-nya. Pembuatan ataupun logika ini kami ambil dari framework Laravel yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel sendiri ataupun melakukan migration pada data. Kemudian kami implementasikan pada proyek kami sendiri karena kami kurang tahu apakah ada framework Java yang bisa seperti ini. Untuk menu utama kami itu ada pada file app Java. App Java ini merupakan file pertama yang akan dijalankan ketika aplikasi berjalan. Nah, pada app Java ini akan mengarahkan kita untuk membuka login titik fxml. Nah, login ini memiliki halaman login ini memiliki controller untuk controller atur login, sehingga kita akan diminta untuk melakukan login terlebih dahulu. Makanya ketika aplikasi dijalankan, kita akan langsung melihat halaman dari fxml-nya, yaitu halaman login. Karena pada f.java kita atur untuk langsung mengarahkannya pada halaman ini. Kemudian kita juga mengatur nama dari aplikasi kita, yaitu kita bisa lihat di sini ada desti5 application, serta kita juga bisa melakukan mengganti URL login URL logo pada aplikasi kita menggunakan source kita sendiri. Nah, kalian bisa lihat juga di bawah taskbar-nya. Oke, untuk penjelasan setup dan login serta sistem untuk penjelasan setup dan sistem login register sudah selesai. Selanjutnya akan saya berikan penjelasan selanjutnya kepada Nenden Nuraini. Terima kasih. Oke, di sini kita lanjut masuk sebagai admin. Login. Untuk halaman admin sendiri ini seperti ini. Di sini ada logout, nanti dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Terus ada tombol atau button destinasi dan button transportasi. Di mana cara tampilan ini dashboard admin ini di setting di mana yaitu di admin dashboard untuk controllernya. Nah, di sini. Dan kalau untuk tampilannya sendiri itu kita membuat tampilannya itu di fxml dengan folder yang berbeda, yaitu di admin dashboard. Di sini terlihat bahwa fxml ini dikontroller oleh admin dashboard yang tadi, admin dashboard controller. Terus untuk button destinasi dan transportasi itu terlihat ya di sini ID-nya, di mana mereka itu saling terhubung. Jadi kalau misalnya kita mengklik salah satu button ini, maka kita akan diarahkan ke halaman fxml destinasi ataupun fxml admin transportasi. Nah, untuk saya sendiri di sini akan menjelaskan tentang admin di halaman transportasi. Jadi kita langsung lanjut aja, klik transportasi. Untuk transportasi di sini itu halamannya seperti ini. Di sini ada tombol kembali, yaitu kembali ke halaman dashboard admin yang tadi. Terus ada button tambah transportasi. Terus di sini ada halaman tabel berupa tabel, daftar transportasi yang kita miliki atau misalnya yang sudah kita masukin di daftar transportasi ini. Terus di sini juga ada menu button edit untuk mengedit kalau misalnya ada perubahan harga ataupun apapun itu. Nah, untuk halaman
dashboard transportasi ini atau halaman daftar transportasi ini kita di settingnya itu di admin transportasi view. Tapi kalau untuk secara keseluruhan terkait modelnya itu dia di query-nya di setting di transportasi model di sini. Jadi transportasi model ini dia mencakup 3 controller. Yang pertama itu controller um, admin view controller, terus admin transportasi tambah controller, sama edit controllers. Di sini terlihat bahwa masing-masing functionnya itu bertugas atau saling berhubungan dengan masing-masing controller yang sudah dibuat. Lanjut ke yang tadi. Nah, di sini untuk tampilan sendiri ini di setting di admin view transportasi. Dan untuk controllernya sendiri, untuk admin view ini terlihat ya di sini bahwa dia dikontrol oleh admin transportasi view controllers yang tadi. Terus di sini ada button juga, button button terus kolom juga di sini. Ada button tambah transportasi, ini ID-nya. Terus ada button edit transportasi juga, sama logo di sini. Dan kita kembali ke sini. Terus kalau misalnya kita klik tambah transportasi, maka akan muncul halaman seperti ini. Ini kita bisa menambahkan transportasi yang kita inginkan. Misalnya, kita akan memasukkan transportasi baru. Dan untuk jenis transportasinya, privat, kapasitasnya 4 orang, terus harga 150.000 misalnya. Setelah itu kita klik submit, terus kita klik OK. Nah, maka di sini terlihat ya bahwa apa yang kita tambahkan barusan itu masuk ke dalam daftar transportasi yang ada di dashboard transportasi kita. Nah, untuk yang tadi halaman transportasi ini, tambah transportasi, dia itu dikontrolnya oleh admin transportasi, tambah transportasi controllers. Nah, di sini. Jadi, kalau misalnya ini ada function untuk misalnya kembali, maka dia akan kembali ke halaman admin view transportasi atau dashboard daftar transportasi yang tadi. Nah, untuk FXML-nya sendiri yang tambah transportasi itu yang ini. Terlihat juga di sini bahwa controllers yang menjadi di halaman tambah transportasi ini adalah admin transportasi tambah controllers. Di sini terlihat bahwa ada tentang settingan kolom-kolomnya. Terus di sini ada button juga, setting terkait button. Nanti kalau misalnya kita klik si button ini, maka controllers yang udah kita buat di admin tambah controllers tadi, kita akan saling terhubung. Kalau misalnya kita klik karena mengambil ID dari controllers tersebut. Kemudian di sini di bagian admin transportasi juga ada edit transportasi. Misalnya kita coba edit yang sedang tadi. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini. Hampir mirip seperti tambah transportasi, cuma bedanya di sini kita mengupdate atau misalnya mendelete. Nah, untuk yang menangani query atau sintak mengenai edit transportasi ini itu ada di admin transportasi controllers yang pastinya terhubung dengan tadi transportasi model, di mana di sini kita bisa mengupdate transportasi, terus di sini kita bisa mendelete-nya. Kemudian ini tombol yang mengarahkan kita untuk kembali ke halaman daftar transportasi yang kita miliki barusan.
Misalnya di sini kita mau mendelete yang sedan yang sudah kita tambahkan tadi, langsung aja klik delete. Oke, maka otomatis sedan tadi akan terhapus di halaman daftar transportasi. Cukup sekian mengenai halaman destinasi sendiri, ini akan dijelaskan oleh Bang Rahul. Kepada Bang Rahul, saya persilakan. Ini saya akan menjelaskan bagian kode admin. Jadi yang pertama kode admin itu ada yang namanya admin destinasi model. Itu tujuan dari admin destinasi model itu dia inti istilahnya jadi bagian wadahnya untuk kode-kode yang lain. Selanjutnya dari admin destinasi ada lagi yang namanya admin edit destinasi controller. Itu ada di sini. Itu untuk ngedit-ngedit dari bagian-bagiannya. Jadi dia untuk mengimpor gambar-gambar yang udah di. Jadi admin destinasi model itu dia bentuknya itu kayak intinya. Jadi nanti kalau ada kontrol Java lainnya, dia disatuin di dalam admin model. Lalu ada admin edit destinasi kontrol Java. Yang ini, yang ini, ini dia untuk bagian nanti kalau aplikasi dipanggil untuk ngedit, dia bagian-bagian dari codingannya ini ada yang ini kayak nama field ganti nama untuk dapetin namanya, lokasi, deskripsi dan sebagainya. Lalu ditambah ada admin tambah destinasi kontrol. Yang ini, jadi kalau tombol tambah dari admin view dipencet, dia bakal mancing program dari ini untuk keluar. Lalu yang utamanya ada admin view destinasi kontrol itu sendiri. Jadi bila di admin destinasi kontrol itu memuat dari admin edit kontrol sama admin tambah kontrolnya. Jadi kalau salah satu tombol kayak edit dipencet, nanti dia akan memanggil dari yang admin destinasi. Lalu selanjutnya ada fxml-nya. fxml itu ada fxml untuk edit destinasi, tambah, dan view. Itu bagi istilahnya dari bentukan dari scan buildernya yang udah dibuat, lalu kodenya dimasukin dalam bentuk fxml. Untuk view destinasi sendiri nanti ada fxml-nya, lalu untuk codingannya nanti ada kontrol untuk Java-nya yang disebut Java Control. Begitu juga sama dengan edit nama destinasi. Ini untuk loginnya, kita akan login sebagai admin dan ini password dan username. Ini kalau tombol apa atau layar destinasi disentuh, dia akan munculin yang namanya destinasi view controller. Ini kalau misalnya kita ada tambah destinasi, pencet, dia bisa ngasih nama nanti mau destinasi apa, lalu bisa pilih gambar. Yang ini seperti contoh ini contoh gambarnya. Terus kita bisa masukin harga misalnya berapa, deskripsinya, liburan atau semacamnya. Terus lokasinya, misalnya lokasinya apa aja, dan lembah dah nama destinasi. Lalu kita bisa untuk pilih submit atau cancel kalau nggak jadi. Misalnya kita submit, destinasi akan ditulis berhasil ditambahkan dan ada di sini. Lalu selanjutnya data tersebut juga bisa diedit kembali. Sama dia akan balik ke tambah, tapi bisa kita edit. Dia tampilnya mirip dengan tambah. Itu saja tampilan dari bagian destinasinya. Selanjutnya ada penjelasan dashboard pelanggan pemesanan. Oke, selanjutnya kita masuk ke akun Desti5 atau akun user. Setelah masuk, tampilannya merupakan tampilan destinasi atau daftar destinasi apa saja yang bisa dipilih oleh user. Eh, di halaman destinasi ini, kita melakukan logiknya dari destinasi controller, di mana pada destinasi controller, di mana data pada halaman destinasi ini yaitu dari load data ini mengambil data dari database menggunakan query select from destinasi.
Di sana mengambil ID, gambar, nama, lokasi, deskripsi, hingga harga destinasinya. Kemudian, di sini juga jika kita mengklik salah satu gambar destinasi, itu akan dialihkan ke detail destinasi. Nah, seperti ini. Itu diatur pada metode open new page. Di sini coba kita kembali lagi. Pada halaman destinasi juga ada button-button seperti kembali, button pesanan, dan button lunas. Button ini diatur di destinasi controller seperti fungsi handle pesanan button. Ini jika diklik, maka akan redirect ke halaman pesanan, daftar pesanan. Kemudian ada handle kembali button, ini untuk kembali ke halaman login. Nah, selanjutnya kita ke detail destinasi saja. Detail destinasi ini diatur logiknya dari detail destinasi controller. Di sini diatur logik untuk menghitung total harga, di mana dari gambar halaman detail destinasi ini memuat isi seperti pada halaman destinasi. Bisa dilihat di halaman detail destinasi mengapa isinya sama, karena kita mengambil ID yang sama seperti di destinasi. Misal tadi kita klik di gambar Labuan Bajo, maka di detail destinasinya pun akan menampilkan detail dari destinasi Labuan Bajo. Di sini diatur pada detail destinasi controller mengatur untuk pemilihan jumlah orang dan transportasi yang dipilih. Misal di sini kita memilih jumlahnya 6 orang, kemudian transportasinya menggunakan bus pariwisata. Nah, di detail destinasi controller juga merupakan logik untuk melakukan perhitungan total harga yang harus dibayar user. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian di halaman detail destinasi juga ada button kembali dan pesan sekarang. Jika klik pesan sekarang, akan muncul halaman pesanan belum dibayar. Nah, sekarang untuk tampilannya kita mengatur di file fxml. Di sini ada destinasi fxml dan detail fxml. Kedua file ini merupakan visualisasi dari logik yang sudah dibuat, yaitu destinasi controller dan detail destinasi controller. Di mana pada destinasi fxml di sini untuk mengatur tata letaknya, seperti mengatur ukuran halamannya, terus ada penambahan scroll pane, terus ada untuk mengatur font teks dan warna teksnya, serta untuk mengatur tampilan buttonnya. Kemudian pada detail destinasi fxml juga berlaku sama, yaitu untuk mempercantik tampilan dari halaman destinasi. Selanjutnya, untuk melakukan pemesanan akan dilanjutkan oleh Fitri Dwi Anggraini. Melanjutkan kegiatan dari Dian, setelah pesanan selesai, kemudian akan diproses pada halaman pesanan yang belum dibayar dengan nama destinasi Danau Linting. Kemudian kita mengklik button bayar sekarang. Nah, kemudian di halaman pembayaran ini ada nama pemesan, destinasi, transportasi, jumlah, dan total harga. Di sini total harganya 900, kemudian kita akan menginput jumlah pembayarannya. Nah, kemudian kita bayar sekarang. Nah, di sini ada notifikasi di mana pembayaran sudah berhasil dan pesanan telah diperbaharui. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk melihat pesanan yang sudah lunas, kita melihat di halaman lunas. Nah, pada halaman
pesanan selesai ini, di sini sudah ada nama destinasi dengan Danau Linting paling bawah. Nah, kemudian kita melihat pada programnya, di sini ada pembayaran controller. Nah, di sini itu untuk logic dari halaman pembayaran dengan nama pemesan, destinasi, transportasi, jumlah orang, dan total harga. Nah, di sini ada handle payment untuk menginput dari pembayaran dan masuk ke jumlah pembayaran. Nah, di sini jumlah pembayaran kita menggunakan double. Nah, kemudian di sini ada pembayaran model. Nah, dari pembayaran model di sini itu kita mengambil data pemesan dari database pada data pemesanan menggunakan query dari SQL. Nah, kemudian di sini ada pesanan model. Nah, pesanan yang tadi itu kita mengambil data dari ini dengan metode list pesanan model, fetch pesanan selesai data. Nah, kemudian pada controller halaman selesai, nah, kemudian di sini di controller pesanan selesai, di sini ada load pesanan selesai data dan menggunakan pesanan selesai table. Jadi pesanan yang telah selesai itu masuk ke dalam table dan ada handle kembali button, itu button untuk kembali ke halaman destinasi. Presentasi tugas besar kelompok kami telah selesai. Dalam tugas ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil terbaik sesuai dengan tujuan dan harapan yang telah ditetapkan. Kami sangat mengharapkan masukan dari Bapak dan para asprak untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pagi cerah pergi ke pantai, diiringi ombak berirama merdu. Tugas besar kami sudah selesai. Terima kasih atas waktu dan ilmu. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.